Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera, terkhususnya kepada Bapak pembimbing tugas akhir saya, Bapak Muhammad Hajin An-Nur SDS MDS dan juga Bapak Chandra Prayogi SDS MDS. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait laporan progres tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kampanye Mitigasi Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami sebagai Branding Pantai Panjang Kota Bengkulu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Hairunisa dengan NIM 119380019. Mengenai topik perancangan tugas akhir saya ini, saya mengambil objek Pantai Panjang Kota Bengkulu sebagai objek dari perancangan tugas akhir. Untuk itu, saya akan memaparkan terkait latar belakang dari pemilihan objek dan isu lingkungan yang menjadi permasalahan dari perancangan ini. Pantai Panjang termasuk kawasan yang rawan bencana alam, terkhususnya objek wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Faktanya, di Provinsi Bengkulu sendiri merupakan provinsi yang sering terjadi bencana alam gempa bumi, sehingga beresiko menimbulkan resiko tsunami, yang mana di Provinsi Bengkulu sendiri ini bagian barat pesisirnya bertemu langsung dengan Samudra Hindia dan juga bertemu langsung dengan lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia, yang mana kedua lempeng ini saling bertumbukan sehingga menjadi penyebab generator utama terjadinya gempa bumi yang ada di Provinsi Bengkulu. Khususnya, objek wisata Pantai Panjang ini terletak di pesisir barat Provinsi Bengkulu, yang mana bertemu dengan keadaan geografis itu tadi, sehingga perlu menjadi perhatian khusus terhadap objek wisata Pantai Panjang untuk meningkatkan mitigasi bencana alam kepada wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Batasan masalah dari perancangan ini meliputi perancangan kampanye mitigasi bencana alam gempa bumi dan tsunami kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan brand awareness sebagai kawasan wisata bahari yang tanggap mitigasi bencana. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, merancang kampanye branding kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dalam meningkatkan brand awareness sebagai kawasan wisata yang tanggap mitigasi bencana. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang media informasi mengenai mitigasi dan juga jalur evakuasi bencana alam gempa bumi di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Kemudian terkait media informasi yang sudah ada di Pantai Panjang mengenai mitigasi bencana alam, didapatkan beberapa kelebihan dan juga kekurangan, yang mana kekurangan ini merujuk pada penyelesaian solusi untuk kemudian dijadikan solusi perancangan dari tugas akhir saya ini. Kekurangannya dari media informasi sebelumnya di Pantai Panjang adalah peta jalur evakuasi sebagai fasilitas mitigasi bencana alam di Pantai Panjang Kota Bengkulu kurang informatif dan juga tidak lagi tersedia di lokasi tersebut, sehingga untuk usulan solusi dari permasalahan ini perlunya ada perancangan kampanye informasi, mitigasi dan juga jalur evakuasi bencana alam khususnya gempa bumi dan tsunami di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Selanjutnya, sebelum masuk dalam proses pengkaryaan dan perancangan lebih lanjut, diperlukan konsep yang matang untuk menjadi rujukan dari perancangan selanjutnya. Untuk strategi kreatif, ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi visual dan juga strategi verbal. Untuk strategi verbal sendiri, penyajian pesan disampaikan secara informatif dengan informasi yang disampaikan mengenai mitigasi bencana alam, gempa bumi dan juga tsunami terkait peta jalur evakuasi kepada wisatawan, dan juga penyajian pesan ini disampaikan secara daya tarik rasional. Dan juga pesan verbal disampaikan dalam slogan, yang mana slogan ini berbunyi Pantai Panjang Sesiap Bencana, yang memiliki arti Pantai Panjang Siaga Bencana. Lalu untuk pesan visual atau strategi visual yang disampaikan ini meliputi ikonografi, kemudian elemen grafis, peta itu sendiri, tipografi, warna, dan juga gaya desain yang digunakan dalam perancangan. Yang kedua, ada strategi media yang digunakan dalam penerapan perancangan untuk menyampaikan media sebagai media informasi yang akan disampaikan kepada wisatawan atau khalayak dari perancangan ini. Untuk media utama sendiri digunakan dua media utama sebagai media informasi perancangan, yaitu sign papan informasi dan juga sosial media Instagram
yang akan diterapkan pada perancangan. Kemudian media kedua atau media pendukung selanjutnya mengenai perancangan ini diterapkan pada media notebook, kemudian konten pada sosial media, khususnya Instagram dan juga TikTok, dan juga artikel website, dan yang terakhir adalah merchandise. Pada tahapan awal metode perancangan proses desain dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah research, yaitu proses penentuan dengan analisis data melalui objek perancangan. Lalu tahapan kedua adalah thumbnails, yang berupa penentuan brainstorming dan mind mapping untuk menentukan keyword dan juga key visual. Lalu yang ketiga, tahapan raw, yaitu masuk pada tahapan perancangan master design untuk dibuat proses perancangan yang sesuai dengan strategi yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya. Lalu tahapan yang selanjutnya yaitu komprehensif, diperlukan feedback desain terhadap pihak-pihak terkait untuk dilakukan revisi dan penyesuaian desain yang lebih baik lagi dan lebih sesuai dengan tujuan dari perancangan. Lalu yang terakhir adalah ready for press, yaitu produksi perancangan dan memperbanyak perancangan yang sesuai dengan media yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses perancangan atau pembuatan master file dari peta jalur evakuasi ini sehingga didapatkan karakter-karakter yang sesuai dengan konsep yang sebelumnya sudah diterapkan dan dihasilkan 4 alternatif peta untuk kemudian dilakukan proses diskusi dan juga evaluasi tahap pertama kepada pihak-pihak terkait, yaitu antara lain ada BPBD Kota Bengkulu, kemudian dosen geografi Tamsis Padang, kemudian masyarakat atau khalayak dari perancangan itu sendiri, khususnya wisatawan Pantai Panjang, dan yang terakhir adalah dosen DKV ITERA itu sendiri, sehingga didapatkan data-data yang perlu diperbaiki dalam 4 alternatif pertama dalam konsep perancangan ini. Maka dari perbaikan 4 alternatif dan juga hasil diskusi sebelumnya didapatkan final hasil perancangan dari peta jalur evakuasi Pantai Panjang ini. Kemudian setelah final perancangan ini telah disesuaikan dengan hasil diskusi, maka diterapkan dalam media utama dan juga media pendukung yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk media utama sendiri, sign egg atau papan informasi diterapkan pada jalan utama pintu masuk Pantai Panjang dengan ukuran 1,8 x 2,25 meter untuk banner dari peta informasi itu sendiri, dan juga penyangga dengan ukuran kaki 100 cm atau 1 meter. Dan bahan dari penerapan media utama papan informasi ini menggunakan penyangga kayu dan juga banner dengan bahan fleksi Cina. Selanjutnya, pada sosial media diterapkan pada media utama kedua, yaitu feed Instagram yang berisi mengenai konten edukatif terkait mitigasi bencana alam dan juga informasi bahwa di Pantai Panjang sudah ada papan informasi peta jalur evakuasi baru yang dapat dilihat oleh wisatawan ketika berkunjung. Kemudian media pendukung selanjutnya diterapkan pada notebook dengan ukuran A7. Kemudian media utama kedua terkait konten TikTok yang berisi informasi mengenai konten edukatif terkait mitigasi bencana alam, fasilitas mitigasi apa saja yang ada di Pantai Panjang, dan juga informasi bahwasanya Pantai Panjang telah memiliki papan informasi jalur evakuasi baru yang dapat dilihat oleh wisatawan di lokasi Pantai Panjang. Dan dimensi dari konten TikTok ini 1080 x 1920 pixel dengan alur cerita pada storyboard yang dapat dilihat dalam layar sebagai berikut. Kemudian konten Instagram Story, yang mana konten ini menampilkan terkait informasi papan informasi peta jalur evakuasi yang sudah ada di Pantai Panjang. Dan ukuran dari konten Instagram Story ini 1080 x 1920 pixel yang sudah di-repost oleh beberapa media partner lembaga resmi terkait seperti Basarnas Bengkulu, BPBD Kota Bengkulu, dan juga masyarakat lokal sendiri. Dan konten yang kedua ini merupakan poster yang mana akan di-upload pada Instagram Story media partner pada tanggal 26 April 2023 yang bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana dan juga sebagai closing konten penutup.
Selanjutnya ada artikel website yang akan diunggah pada website Natural Bengkulu mengenai informasi dengan topik konten yang sama pada konten-konten media lainnya, yaitu tentang edukasi mitigasi bencana dan juga informasi bahwasanya Pantai Panjang telah memiliki papan informasi peta jalur evakuasi baru yang dapat dilihat. Kemudian media pendukung lainnya diterapkan pada merchandise. Yang pertama adalah topi, kemudian stiker yang berisi edukasi dan juga slogan dari mitigasi bencana alam dan peta jalur evakuasi Pantai Panjang. Yang mana media merchandise ini dipilih sebagai bentuk media yang dapat digunakan pada aktivitas sehari-hari wisatawan dan juga khalayak yang memakainya, dan bisa diterapkan pada media yang fleksibel dan dapat ditemui dengan mudah. Kemudian ada stand poster A2 yang mana stand poster ini berisi dua konten. Yang pertama peta jalur evakuasi itu sendiri, dan yang kedua adalah konten yang sama yang diupload pada Instagram Story mengenai edukasi mitigasi bencana yang memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 26 April mendatang. Kemudian media pendukung terakhir adalah kaos, yang mana dalam kaos ini diterapkan visual dari ilustrasi ikonografi perancangan peta jalur evakuasi dan juga slogan Pantai Panjang Sesiap Bencana. Kemudian alur aktivasi dari perancangan ini sampai dengan 13 April 2023 sudah dilakukan penerapan atau aktivasi dari perancangan pada media-media yang sudah disebutkan tadi, mulai dari media utama dan juga media pendukung. Maka alur aktivasi secara general mulai dari proses produksi sudah dimulai pada tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 3 April 2023 kemarin, dan juga aktivasi perancangan pada kedua media utama dan juga media pendukung mulai dari 4 April sampai dengan 4 Mei mendatang, dan dilakukan secara berkala termasuk dengan konten-konten pada sosial media yang bekerja sama dengan media partner tertentu. Lalu untuk evaluasi juga dilakukan pada tanggal yang sama selama 1 bulan, mulai dari tanggal 4 April sampai dengan 4 Mei 2023. Kemudian untuk jadwal aktivasi secara rinci pada masing-masing media, yang pertama papan informasi Sign Act Banner terkait peta jalur evakuasi sudah diterapkan pada tanggal 4 April 2023 yang sudah terpasang di jalan masuk utama Pantai Panjang Kota Bengkulu. Kemudian untuk media pendukung sendiri, beberapa diantaranya masih dalam tahapan produksi, dan yang sudah dilakukan produksi hingga selesai diantaranya ada notebook, bisa dilihat dalam layar sebagai berikut. Kemudian ada juga stiker yang sudah dilakukan tahapan produksi hingga selesai, dapat dilihat dalam layar sebagai berikut juga. Kemudian media pendukung lainnya masih dalam tahapan produksi dan editing, termasuk konten-konten media sosial. Kemudian aktivasi perancangan dapat dilihat dalam dokumentasi sebagai berikut, yang mana sudah terpasang pada media informasi masing-masing media utama dan juga media pendukung. Termasuk dalam media utama Sign Act papan informasi sendiri sudah dilakukan tahapan pemasangan oleh vendor terkait dan dapat dilihat dalam dokumentasi sebagai berikut, mulai dari pemasangan yang didampingi oleh pihak BPBD Kota Bengkulu sendiri hingga terpasang hingga selesai. Kemudian brand evaluation, yang mana pada tahapan ini dilakukan evaluasi hasil dari perancangan yang sudah diterapkan dalam kampanye mitigasi bencana alam Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dalam menentukan metode dan indikator ini merujuk pada buku School Branding, Strategi di Era Destruktif, bahwasanya beberapa metode yang dapat digunakan antara lain sistem keluhan dan saran, ghost shopping, kemudian lost customer analysis, dan juga survei kepuasan, yang mana masing-masing metode ini merujuk pada indikator-indikator yang dapat dijadikan rujukan sebagai evaluasi dari penerapan kampanye perancangan ini. Untuk update dari masing-masing metode, untuk survei kepuasan sendiri sudah dilakukan penyebaran form, namun sampai dengan tanggal 13 April ini responden baru mengisi sejumlah 9 orang, sehingga masih perlu adanya penyebaran lebih lanjut untuk mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya dari khalayak terhadap perancangan peta jalur evakuasi di Pantai Panjang.
Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait progres laporan tugas akhir saya mengenai kampanye mitigasi bencana alam gempa bumi dan tsunami di Pantai Panjang. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.